Kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-34 dalam program Bible Everyday. Saya berharap Anda terus lanjut untuk dengan tekun membaca Alkitab dan kemudian Anda belajar message atau pesan apa yang Anda dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca. Ibu bapak saudara semuanya, Keluaran pasal yang ke-34 ini adalah tentang dua loh batu yang baru. Jadi loh batu yang pertama itu sudah dihancurkan ketika Musa melihat bangsa Israel, mereka terlibat dengan penyembahan anak lembu emas. Dan Tuhan memberikan dua loh batu yang baru kepada umatnya. Dan dalam kisah ini saya ingin bacakan ayat yang ke-6. Ini sebuah seruan, ini adalah sebuah ayat tentang sifat dan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ini merupakan salah satu sifat Tuhan yang perlu kita ketahui. Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dan Tuhanlah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Tuhan mengampuni pelanggaran kita, Tuhan mengampuni kita. Tetapi kita juga harus mengerti di sisi lain bahwa Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, bahkan cucunya, bahkan sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saya berharap kita orang Kristen punya pemahaman yang utuh tentang sifat Tuhan ini. Tidak boleh kita hanya melihat Tuhan dari satu sisi saja. Kalau kita hanya melihat Tuhan itu hanya dari sisi Tuhan itu penyayang, pengampun, berlimpah dengan kasih karunia-Nya dan berhenti sampai di situ, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, kita menjadi orang Kristen yang dengan mudah mempermainkan Tuhan. Apa contoh mempermainkan Tuhan? Jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Ketika kita berbuat dosa, kita berpikir, aku minta ampun kepada Tuhan, toh Tuhan pasti mengampuni aku. Aku melakukan kesalahan ini, sekalipun itu kesalahan yang jelas-jelas disengaja, tapi dia berpikir, kalau aku nanti berdoa minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Karena bukankah dia penyayang, dia pengampun, dan dia penuh dengan kasih karunia. Ibu bapak, kalau Anda hanya lihat Tuhan satu sisi saja, dari sisi penyayang aja, maka kita bisa mempermainkan Tuhan dengan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Harusnya kita melihat Tuhan utuh. Dia memang mengasihi dan menyayangi, mengampuni kita. Tapi jangan lupa, setiap kesalahan itu harus dibayar dengan konsekuensi. Tuhan tidak pernah membebaskan dari orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan kalau dia tidak bertobat, ibu bapak, maka hukuman itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan sampai generasi ketiga dan keempat. Tapi kalau di sisi lain, Anda hanya melihat Tuhan itu, dia suka untuk menghukum. Tuhan membalaskan hukuman, bahkan ke generasi ketiga dan keempat. Maka kita akan melihat Tuhan pun bukan dalam sisi yang utuh. Kita akan melihat Tuhan itu sosok yang mengerikan, sosok yang menyeramkan, sosok yang galak. Sedikit-sedikit Tuhan itu seolah-olah bawa pentung untuk menghajar kita. Tidak seperti itu. Anda juga harus lihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang. Seandainya kita bisa memahami Tuhan secara utuh, secara komplit, maka yang terjadi, kita tidak mempermainkan Tuhan.
dengan sikap hidup yang sembrono. Tapi di sisi yang lain, kita juga tidak takut dengan Tuhan, seolah-olah kita berhadapan dengan hakim yang kejam, polisi yang galak. Kombinasi ini membuat kita semuanya segan dan menghormati Tuhan. Dan pada satu sisi yang lain, maka kita juga punya kedekatan dengan Tuhan. Karena Ibrani berkata, hampiri tahta kasih karunia, tidak perlu takut lagi. Kita bisa masuk tahta kasih karunia dengan langkah keberanian. Ibu, bapak, saudara semuanya, kalau kita punya pemahaman yang utuh, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, tapi Dia juga Tuhan yang tegas, Tuhan yang kudus, yang tidak bisa dipermainkan, maka pemahaman yang utuh ini akan membuat kita menjadi orang Kristen yang sehat. Tidak mempermainkan Tuhan dengan dosa kita, tapi juga tidak takut dengan Tuhan dalam arti bahwa seolah-olah Tuhan itu hakim yang kejam sehingga kita punya jarak dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Dia Bapa yang baik bagi kita. Kita bisa dekat dengan Dia dan kita bisa menghormati Dia pada waktu yang sama. Tuhan berkati kita.